Oke, coba bayangin deh. Waktu kita mau milih AI buat bantu coding, pasti yang pertama dilihat apa? Papan peringkat kan, skor-skor benchmark, angka-angka. Iya, logis sih, kita kan mau yang paling jago. Tapi, gimana kalau ternyata angka-angka itu nggak menceritakan semuanya? Nah, ini dia nih inti dari obrolan kita. Kita bakal bedah jurang pemisah yang kadang bikin kaget antara performa model di atas kertas di lab yang serba steril gitu, sama gimana model itu babak belur pas dilempar ke proyek beneran yang ruwet. Oke, jadi di ring tinju kita kali ini ada dua jagoan. Di satu sudut kita punya Minimax M2.7 dan di sudut lain ada Qwen 3.5. Dua-duanya ini pemain kelas berat di dunia asisten coding, banyak banget developer yang pakai mereka. Yuk kita mulai dulu dari yang kelihatan jelas ya, data mentahnya. Apa sih kata benchmark resmi soal dua model ini? Kalau cuma lihat angka, siapa nih yang harusnya menang? Coba deh lihat tabel ini. Di berbagai tes penting ya, mau itu tes akademis kayak GPQA buat nalar atau Psycode, kelihatan banget kalau Minimax M2.7 itu unggul telak di atas kertas. Jelas banget kan? Kelihatannya sih udah pasti menang. Dan ini makin kelihatan lagi di indeks pemrograman. Ini skor gabungan khusus buat ngukur jago tidaknya dia ngoding. Lihat aja, Minimax M2.7 dapat skor 41,9, sementara Qwen 3.5 cuma 13,7. Wah, jauh banget. Cuma dari data ini aja, kelihatannya udah nggak ada lawan kan? Jadi kesimpulan logisnya, ya kalau mau garap project coding yang serius, jelas pilih Minimax M2.7 dong. Udah selesai, benar kan? Tunggu dulu. Nah, sekarang kita tinggalin dulu deh dunia benchmarking yang rapi dan bersih itu. Kita lompat ke dunia nyata yang, ya tahu sendirilah berantakan. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Disinilah dramanya dimulai. Di satu sisi, kita punya ekspektasi tinggi hasil dari angka-angka cantik di benchmark. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit pas seorang developer nyoba pakai ini buat proyek beneran. Ini nih cerita dari seorang developer di Reddit namanya Septerium. Dia coba pakai Minimax M2.7 buat tugas yang lumayan canggih. Namanya Agentic Coding. Gampangnya dia nyuruh si AI buat bikin dokumentasi proyek yang kompleks, jadi AI-nya harus mikir dan kerja mandiri gitu. Hasilnya, wah kacau. Dokumentasinya dangkal nggak ada gunanya, terus banyak asumsi yang ngawur soal komponen-komponen penting. Model yang di atas kertas paling jago ini ternyata gagal total paham isi code-nya. Tapi, disinilah kejutannya. Dengan tugas yang sama persis, dia coba pakai Qwen 3.5. Ingat kan model yang skornya anjlok tadi? Dan hasilnya luar biasa. Qwen 3.5 malah beneran baca code-nya, bikin dokumen yang rapi, terstruktur, bahkan nanya balik soal bagian-bagian yang dia gak ngerti. Ini bukan cuma lebih bagus loh, ini level pemahamannya beda banget. Nah, kan? Jadi bingung. Gimana ceritanya model yang di atas kertas jelek malah jauh lebih pinter di lapangan? Kok bisa bedanya sejauh itu antara skor benchmark sama kenyataan? Ini bukan cuma kebetulan. Ini pasti ada sesuatu yang lebih dalam soal cara kerja model-model ini. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng kenapa ini bisa terjadi. Jawabannya itu ada di detail teknis yang sering banget kita lewatin. Jadi gini, sebuah model AI itu ternyata nggak cuma satu jenis aja. Kuncinya ada di sesuatu yang namanya model quantization. Gini deh, biar gampang. Bayangin aja kamu punya file foto gede banget, terus kamu kompres biar ukurannya jadi lebih kecil. Fotonya jadi lebih enteng dan cepat dibuka kan? Tapi pasti ada sedikit kualitas yang hilang kan? Nah, persis kayak gitu cara kerjanya buat model AI. Proses kompresi ini bikin ada banyak versi dari satu model yang sama, dan performanya bisa beda-beda banget. Nah, ini dia intinya. Jadi si developer itu sebenarnya bukan bandingin model dasarnya. Dia itu lagi adu dua versi spesifik yang udah dikompres. Minimax M2.7 versi Q5KM lawan Qwen 3.5 versi Q8L. Detail super penting inilah yang nggak akan pernah kamu lihat di papan peringkat benchmark manapun. Dan ternyata bukan cuma dia doang yang ngalamin. Komunitas di Reddit langsung pada nimbrung, bagi-bagi pengalaman. Ada yang bilang kalau versi kompresi lain dari Minimax, yang UD Q4 KXL justru bagus banget. Ada juga yang bilang model Minimax yang lama itu baru stabil kalau pakai kompresi Q8. Ini bukti nyata kalau performa itu bisa beda jauh, bukan cuma antar model tapi juga antar versi dari model yang sama.
Oke, dari semua cerita ini, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Gimana caranya biar kita nggak salah pilih asisten AI buat proyek kita selanjutnya? Yuk kita simpulkan jadi panduan praktis. Jadi, ini dia takeaway paling pentingnya. Benchmark itu bagus, tapi cuma sebagai titik awal. Jangan perhatian mentah-mentah angka di papan peringkat itu. Cerita di lapangan seringkali jauh lebih rumit. Jadi gimana cara milih yang benar? Ada 3 langkah gampang. 1. Tetap lihat benchmark. Pakai itu buat bikin daftar kandidat. 2. Ke poin pengalaman developer lain. Cari di forum kayak Reddit, mereka pakai versi spesifik yang mana, versi kompresi atau QAN-nya. Dan yang paling krusial, langkah ketiga, tes dan tes. Coba sendiri beberapa versi QAN yang paling menjanjikan itu di proyek kamu langsung. Pada akhirnya, benchmark yang paling sejati itu ya pengalaman kita sendiri di lapangan. Kisah Minimax lawan Quen ini jadi pengingat penting. Di dunia AI yang geraknya cepat banget ini, model terbaik itu bukan yang skornya paling tinggi, tapi yang paling pas dan bisa diandelin buat kerjaan kita. Nah, jadi setelah tahu semua ini, model mana nih yang bakal kamu coba duluan?